Pemirsa, kejutan demi kejutan terjadi di Pemilu 2024. Salah satunya adalah banyaknya caleg petahana yang berpotensi gagal kembali ke Senayan. Inflasi ongkos politik yang tinggi diduga menjadi penyebab fenomena ini. Benarkah demikian? Saya akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Bapilu DPP P3 Ahmad Baidowi dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Awi, Mas Burhan. Malam. Oke, baik. Mas Burhan, sejumlah caleg petahana pentolan partai diprediksi tidak lolos Senayan kalau melihat rekapitulasi suara mereka sampai hari ini. Benarkah faktor utamanya itu adalah kalah dari sisi ongkos politiknya? Begini Zilvia, pertama gagalnya caleg petahana untuk terpilih kembali itu bukan fenomena baru. Penelitian saya tahun 2014 itu menunjukkan kurang lebih separuh caleg petahana gagal merebut kembali kursi yang sudah pernah mereka miliki, dan salah satunya memang disebabkan oleh faktor pertarungan intra-party competition. Jadi pertarungan di antara caleg dalam satu partai. Nah, penyebabnya kalau dilihat dari variabel yang kita uji melalui analisis multivariat, itu yang paling utama adalah tingkat kedikenalan dan kedisukaan. Jadi kalau misalnya caleg petahana maju kembali, mereka kan udah punya rekam jejak ya di mata pemilih. Jadi mereka punya keunggulan komparatif di satu sisi karena sudah 5 tahun setidaknya menjabat sebagai caleg DPR RI petahana, tetapi di sisi lain seperti pisau bermata dua. Kalau misalnya caleg petahana tadi kurang begitu rajin mendatangi konstituennya, itu juga akan menjadi penyebab mereka sulit untuk meraih kembali simpati publik. Selain tentu saja adalah faktor, nah ini temuan terbaru, meningkatnya politik uang secara luar biasa. Temuan exit poll saya itu menunjukkan ada 47% masyarakat yang menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran. 5 tahun lalu cuma 32%. Wow. Jadi sepertinya caleg baru yang maju itu juga tahu semacam bahasa yang bisa dipahami oleh konstituen dan sekaligus dimengerti untuk bisa dipilih kembali, dan bahasa itu adalah money politics dalam pengertian luas, bukan sekedar individual vote buying, tetapi juga dalam pengertian misalnya membangun infrastruktur kecil, renovasi fasilitas umum dan lain sebagainya. Caleg petahana sepertinya mendapatkan banyak ujian, terutama di saat banyak partai yang memasang caleg-caleg populer. Misalnya di DKI 2 ya, itu Eriko dan Masinton kan mendapatkan lawan kuat seperti Once yang kita tahu juga cukup dikenal publik sebagai selebritas. Jadi ini semua yang membuat ya banyak caleg petahana berguguran karena partai-partai mereka hanya berpikir soal kursi. Siapa yang lolos nggak penting buat elit partai. Makanya beberapa partai besar itu memasang caleg-caleg yang populer meskipun mereka sudah punya caleg petahana di dapil yang bersangkutan. Oke, terkait dengan politik uang nih Mas Burhan, apakah investasi hubungan sosial, dana aspirasi yang diberikan kepada konstituen di dapil selama 5 tahun oleh para petahana bisa dengan mudahnya dikalahkan dengan serangan fajar atau politik uang sebelum pencoblosan? Iya, jadi dana aspirasi atau semacamnya itu, kalau istilah teknisnya namanya pork barrel ya. Kadang-kadang disebut juga dengan istilah patronage. Nah, sementara politik uang jelang pemilihan itu seringkali dianggap sebagai tanda kutip ya, cara caleg untuk mengikat dukungan akhir. Jadi kalau misalnya caleg hanya sekedar mengandalkan pork barrel, dana aspirasi, dana konstituen, tetapi tidak melakukan tembakan terakhir, itu berat juga buat caleg petahana untuk mempertahankan kursinya. Dan sepertinya caleg petahana juga memakai cara yang sama, tetapi lagi-lagi caleg baru juga tidak kalah cerdik ya. Jadi kalau kita lihat memang ini yang menjelaskan mengapa terjadi semacam outbidding ya. Jadi jor-joran. Jadi nilai uang yang diberikan tidak lagi 50.000, 10.000, karena memang atau 100.000, tetapi udah lebih dari itu.
karena suasana Rate-nya jauh politik. jauh naik ya Mas dibandingkan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun lalu amplop itu mungkin Iya, puluhan jadi ribu sampai 100 jadi ribu. ada Tahun pertama 2024 adalah berapa? jadi frekuensinya naik, yang kedua besarannya nominalnya juga naik. Ah, Jadi saya melihat ada semacam kecenderungan masyarakat kita menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran dan makin merasa bahwa politik uang bisa dinormalisasi. Jadi ini luar biasa mengerikan ya, oke. karena terus terang kejadian semacam ini meskipun sudah terjadi sejak open list proportional system diperkenalkan 2009, Baik. tetapi besarannya tidak pernah sebrutal sekarang. Dan Ya. mungkin salah satu sebabnya adalah perhatian kita yang terlalu banyak diarahkan untuk pilpres. Kita lupa bahwa pileg itu juga penting untuk diawasi dan masyarakat menganggap pileg seperti pesta pura. Di saat Baik. mereka bisa memanfaatkan, mereka nyebutnya sebagai panen raya. Jadi Oke, baik. apa namanya, season of money. Dan ini terus terang harus segera kita atasi ya, supaya kita Oke. mendapatkan wakil yang betul-betul Baik, sampai di merepresentasikan situ rakyat. dulu, Mas Burhan. Saya beralih ke Mas Awi ya, karena Mas Awi juga maju kembali merasakan sendiri. Apakah Mas Awi juga mengamini bahwa ongkos politik atau politik uang di pemilu 2024 ini jauh lebih tinggi, kenaikan inflasinya luar biasa dibandingkan dengan pemilu 2019? Ya, setidaknya tidak hanya saya ya, tapi juga teman-teman petahana yang maju lagi di 2024 ini membutuhkan effort yang ekstra, bahkan 2 kali lipat dari pemilu sebelumnya. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Profesor Burhan itu, bahwa ke depan itu harus ada perbaikan. Sistem suara terbanyak, sistem proporsional kan harapannya adalah yang terpilih merupakan representasi rakyat. Dengan rakyat memilih wakil-wakil yang menurut mereka layak karena menyampaikan gagasan, ideologi. Tapi itu tidak cukup pemilu hari ini, gitu. Karena para incumbent petahana pun yang memiliki berbagai program selama 5 tahun merawat basis, ternyata banyak juga yang tumbang. Istilah teman-teman itu banyak juga yang ngos-ngosan di jalan, di akhir. Ini tidak lepas dari pragmatisme politik yang ada di masyarakat yang cukup tinggi. Ini sebenarnya bukan salah masyarakat, tetapi juga dari para calegnya. Dari pemilu ke pemilu itu selalu banyak bermunculan caleg-caleg yang hanya mengandalkan pragmatisme politik, tidak merawat jejaring struktural, jejaring kader partai. Tapi tiba di ujung dia nyalon, terus kemudian dengan bergaya sinterklas, kemudian caleg yang lain pun otomatis terangsang. Kalau tidak melakukan hal yang sama, dia pasti tertinggal. Sementara masyarakat ya dengan adanya seperti itu ya makin bergembira, karena mereka biasanya hanya satu caleg yang mendekat pemilu itu bisa lebih dari 3 caleg dengan menawarkan hal yang serupa. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus politik seperti ini, karena yang terjadi itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Burhan, money politiknya makin tinggi dan pragmatisme masyarakat tuh makin mengental, makin luas. Bahkan tadi itu juga di survei itu sekarang sudah hampir 50% yang istilahnya menganggap wajar adanya money politik. Ini kan bahaya sekali. Kalau pemilu ke depan kalau dibiarkan bisa saja lebih dari 50% ya dianggap wajar ada money politik gitu. Dan ini menjadi PR kita bersama. Oke, Mas Awi, tapi Anda selain faktor pragmatisme masyarakatnya, pragmatisme calegnya, Anda sepakat tidak bahwa faktor bahwa yang menjadi fokus masyarakat itu adalah pilpres, sehingga pada akhirnya pileg ini membuat para caleg harus bekerja ekstra untuk memperkenalkan diri mereka, untuk menarik simpati masyarakat. Apakah karena faktor pilpresnya yang lebih menjadi fokus? Ya, kita lihat di pemberitaan media saja selama masa pendaftaran Pilpres sampai pemilu itu lebih banyak menyedot berita-berita mengenai isu-isu Pilpres. Setidaknya saya dalam beberapa kali kesempatan diundang sejumlah media, termasuk juga Metro TV, itu semuanya membicarakan Pilpres. Hampir tidak ada yang membicarakan calon. Ini menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap calon presiden itu sangat tinggi. Sementara perhatian publik terhadap partai politik, peserta pemilu, dan juga calon legislatif, ya relatif ada di tepian. Baru belakangan ketika Sirekap kemarin mengalami angkanya mengalami anomali, baru publik care, baru publik merasa
Iya, pileknya rupanya sengit juga gitu. Kalau nggak ada anomali di Sirekap, mungkin lupa juga bahwa pemilunya pilpres saja, sehingga yang Iya, pilek iya. itu tidak kesedot hiruk pikuknya masyarakat. Baik, baik. Dalam situasi 47% masyarakat menganggap bahwa politik uang itu wajar, normal, kemudian juga ada pernyataan, kita pasti juga jadi ingat ya pernyataan Pak Prabowo baru-baru ini yang mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. I think I have a lot of experience in participating in these elections. I think I participated in 5 general elections. And let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Mas Burhan, testimoni dari seorang Prabowo, capres yang diperkirakan menang saja, itu mengakui demokrasi kita itu sangat mahal. Apakah ongkos politik yang mahal itu adalah konsekuensi dari demokrasi atau cara berpolitik selama ini saja yang salah? Saya kira bukan konsekuensi langsung dari demokrasi, karena demokrasi memiliki wajah dan sistem atau prosedur yang beragam. Kalau kita merujuk pada pengalaman Eropa, demokrasinya sama sekali tidak mahal. Demokrasi kita terlalu merujuk pada pengalaman Amerika Serikat yang sangat mahal, sangat panjang, apalagi sebelum pemilu biasanya ada mekanisme konvensi atau kaukus, dan sangat berbasis pada popularitas individual. Kalau kita mengacu pada pengalaman Eropa, itu demokrasinya berbasis ideologis, diferensiasi antar partai sangat kentara, dan karenanya pemilih memilih bukan karena popularitas individual, tapi lebih karena alasan programatik dan ideologis. Jadi pilihan prosedur demokrasi kita yang mahal, dan suka tidak suka, meskipun demokrasi dengan memakai sistem pemilu proporsional tertutup tidak sempurna karena masih membuka oligarki elit, tetapi mahalnya demokrasi kita terutama sejak kita memperkenalkan atau mengadopsi proporsional terbuka penuh. Jadi penelitian saya menunjukkan ada kontribusi sistem proporsional terbuka terhadap meledaknya ongkos politik, terutama politik uang. Logikanya dalam proporsional terbuka, diferensiasi antar partai kurang terlihat, pertarungan lebih ditarik ke dalam intra-party competition, pertarungan antar caleg dalam satu partai, dan karenanya untuk membedakan satu caleg dengan caleg lain dalam satu partai yang sama, mereka memakai uang sebagai bahasa untuk menarik pilihan pemilih, dan disitulah mulai Indonesia masuk dalam jebakan politik yang berbasis padat modal. Jadi temuan saya, Zilvia, 2014 politik uang kita nomor 3 sedunia, hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Saya khawatir berdasarkan pemilu 2024, tingkat politik uang kita sudah nomor 1 sedunia. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Tentu tidak langsung proporsional terbuka karena proporsional tertutup, karena saya tahu ada banyak kritik juga terhadap sistem ini. Mungkin bisa dicari formula, satu adalah mix, ya. Jadi sistem campuran model Jerman. Jadi ada separuh kursi yang diperebutkan dengan memakai pendekatan sistem proporsional, satu lagi dengan memakai model pendekatan distrik, jadi gabungan. Yang kedua, menurut saya kita perlu melakukan semacam introspeksi dan evaluasi. Apakah betul sistem proporsional, sistem pemilu serentak ini patut untuk dilanjutkan atau tidak? Karena ketika dilakukan sejak 2019, itu yang terjadi, Zilvia, orang lebih banyak bicara pilpres, sehingga pengawasan terhadap pileg itu menjadi kehilangan
kehilangan tajinya. Nah, Jadi kita berbicara perlu soal pengawasan ini, pilek Mas dan Burhan, pilpres sebagai sama. kan ada Bawaslu sebenarnya untuk mengawasi berbagai praktik politik uang ini. Tidak ada gunanya juga kah? Tertawa saya ini menjawab banyak hal. Jadi Bawaslu saya terlalu ompong, gitu ya, jadi terlalu sedikit infrastruktur yang dimiliki oleh Bawaslu, dan karenanya sangat tidak bertaji dalam mengawasi malpraktek elektoral yang terjadi termasuk politik uang. Apalagi dalam proses pembuktian Bawaslu itu punya keterbatasan karena waktu yang disediakan sangat pendek, dan karenanya banyak sekali caleg yang mengatakan sangat tidak mungkin Bawaslu akan melakukan penegakan hukum terkait dengan politik uang. Sebab kalau politik uang itu ditegakkan aturannya, ya semua caleg akan masuk penjara karena semuanya akan melakukan. Jadi menurut saya memang ada cara yang harus kita pikirkan secara sistematik supaya politik uang bisa diturunkan, tetapi kedaulatan pemilih dengan memilih calegnya secara langsung itu tetap dihargai. Jadi kita cari win-win supaya ke depan diferensiasi antar partai kelihatan, alasan memilih berdasarkan programatik masih bisa dikedepankan, tapi saat yang sama politik uang itu kita bisa minimalisir. Baik, oke. Mas Awi, mungkin masih agak kita maju beberapa langkah ya untuk mencari sebetulnya formula yang tepat untuk memperbaiki ini apa, karena memang saat ini para caleg pasti masih fokus untuk mengawal suara mereka. Tapi kalau kita bisa membahas sedikit di sini, apa yang harus mulai dipikirkan dari sekarang untuk memperbaiki situasi yang tadi Mas Awi dan Mas Burhan ini sepakat ini sudah mengerikan, ini praktik politik uang yang terjadi di Indonesia di pemilu kita saat ini. Apa yang sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang, Mas Awi? Ya, pertama revisi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang 7 2017 ini sudah 2 kali dipakai dalam pemilu dengan berbagai problematikanya. Artinya apa? Sebuah undang-undang sudah dipakai 2 kali masih menyisakan banyak persoalan, itu tentu tidak cocok dengan kondisi lapangan hari ini. Kalau terkait dengan money politik, misalkan di era demokrasi, taruhlah kita merujuk pada pemilu pasca reformasi, tahun 99 dan 2004, mungkin Mas Burhan memiliki data ya, bisa dilihat bagaimana vote buying di pemilu 99 dan 2004. Itu kan kecil sekali dibandingkan dengan hari ini atau setidaknya 2 pemilu terakhir yang era terbuka pasar bebas itu. Ada berbagai pola yang bisa dilakukan, misalkan perbaikan dengan sistem pemilunya. Seperti di 2004 dengan sistem BPP, kalau hari BPP itu dikenal karena menggunakan penghitungan kuota hari, sementara hari dengan satu lagu, artinya harus ada modifikasi. Bagaimana pola yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak terlalu banyak menyedot anggaran kompetisi dan tidak pos politiknya tidak terlalu besar, itu kan juga perlu dipikirkan. Apakah kemudian nanti ada mix system ataupun kembali dengan model BPP, bilangan bagi pemilih. Setidaknya satu kata saya sepakat bahwa kondisi hari ini harus sudah dipotong, harus sudah ditutup. Kalau dibiarkan di 2029, saya yakin yang namanya money politik itu merajalela. Saya selama 5 tahun tidak henti-hentinya untuk merawat konstituen. Tapi kalau hanya begitu saja, banyak teman saya sudah berguguran. Nah, kerja politik selama 5 tahun itu harusnya kan yang diukur oleh masyarakat. Bahkan kemudian teman saya di caleg DPR RI dari Dapil Riau, tepatnya di kota Pekanbaru, dia sampai itu mengeluh. Bahkan dia sampai naik berita itu, ambulan yang dia siapkan itu ternyata kalah dengan guyuran hujan semalam, kata dia. Jadi dia sepanjang 5 tahun menyediakan ambulan gratis untuk orang sakit, untuk kifayah, mobil jenazah, tapi itu nggak ada gunanya. Ternyata tidak cukup kita memfasilitasi orang meninggal. Yang terpenting dengan pemilu itu memfasilitasi orang yang hidup, ternyata itu. Jadi kalau ambulan itu kan ngurusi orang mati. Orang mati tidak nyoblos katanya. Yang nyoblos itu orang hidup, itu yang penting diurus. Itu sampai ada guyonan seperti itu.
Oke, jadi menjadi Karena dia masuk 5 akal. tahun. Mas Awi, kalau ceritanya seperti itu, contohnya seperti itu, berarti menjadi masuk akal kenapa caleg petahana sekalipun yang sudah investasi hubungan 5 tahun ke konstituen itu bisa kalah ya dengan caleg-caleg baru yang mungkin modalnya jauh lebih besar. Itu banyak contohnya. Bahkan saya pun hari ini yang terpilih kembali, ya mudah-mudahan nanti partai kami juga selamat sehingga bisa kami kembali ke Senayan. Tapi setidaknya yang kami lakukan, ada beberapa lokasi yang sudah kita bantu. Itu dibiarkan begitu saja, tidak bisa kami sentuh lagi mendekati hari H, tidak ada nyapa-nyapa lagi, karena kami anggap dalam 5 tahun kita sudah menurunkan anggaran ke satu kelompok desa itu, tapi ternyata suaranya hanya 8 gitu. Sementara anggaran yang digelontorkan di situ ratusan juta, tapi ternyata keluar suara itu hanya sekitar 8. Ini menunjukkan bahwa menggarap 5 tahun dengan menyapa masyarakat itu belum tentu bisa berwujud dukungan suara pada pemilu pada setiap pemilu, karena hal seperti itu tidak hanya terjadi pada diri saya, termasuk teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ini sudah pasti gagal ke Senayan, itu mengalami hal yang serupa. Oke, baik. Mas Burhan, kalau situasinya seperti itu ya, kerja 5 tahun dari petahana itu bisa dikalahkan 1 hari sebelum pencoblosan dengan guyuran uang, itu kan memperlihatkan bagaimana pragmatisme masyarakat kita saat ini parah. Apalagi kalau kita lihat di media sosial juga 1 hari sebelum pencoblosan itu banyak juga Mas netizen yang memposting red card daftar harga serangan Fajar untuk DPR harganya sekian, DPRD harganya sekian. Kalau berbicara dari sisi masyarakat ya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sisi pragmatisme masyarakat ini yang memanfaatkan caleg ini sebagai ladang uang mereka? Iya, jadi begini, terjadi semacam normalisasi politik uang dan ini yang berbahaya. Jadi akibat paling berbahaya dari sistem pemilu yang berbasis modal semacam ini adalah sesuatu yang haram itu dinormalisasi. Dan penyebabnya banyak hal, salah satunya dari caleg juga yang melakukan proses justifikasi politik uang dengan memakai idiom-idiom keagamaan. Jadi justifikasi misalnya politik uang di package dengan alasan sedekah, zakat, ya, itu juga membuat masyarakat menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran. Karena politik uang yang pada dasarnya tidak diperbolehkan itu dijustifikasi dengan idiom atau bahasa agama. Jadi itu makanya perlu it takes two to tango. Jadi bukan hanya dari masyarakatnya juga, jadi calegnya juga. Cuma memang seperti yang tadi diindikasikan oleh Mas Awi, jadi caleg itu kan semua caleg kan akan diuntungkan kalau semuanya sepakat tidak melakukan politik uang. Tetapi kalau ada satu saja caleg yang mengingkari kesepakatan dengan melakukan politik uang, maka caleg-caleg yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan. Dan karenanya mereka semua sama-sama melanggar kesepakatan dengan cara melakukan politik uang. Nah ini kalau istilah teknisnya namanya prisoner's dilemma, dilema tahanan. Jadi kalau misalnya semuanya sepakat tidak melakukan politik uang, bagus. Tapi satu saja melakukan pelanggaran, maka mereka yang tidak melakukan politik uang akan dirugikan. Jadi ini perlunya penegakan hukum. Jadi supaya tadi kesepakatan tadi bisa dijalankan. Dan ini penting karena terus terang sudah ada kabar dari pemilu 2024 ini caleg tingkat DPRD di Bondowoso, kalau kita rajin melihat media Zilvia, itu ada yang sampai menjual ginjal untuk melakukan politik uang. Itu kan luar biasa parah gitu ya. Jadi menurut saya ini perlu disadari bersama dan mungkin caleg juga jadi korban, masyarakat juga jadi korban. Jadi lebih baik kita perlu duduk bareng melakukan apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan ini. Salah satunya mungkin bisa misalnya meninjau distrik magnitude. Biasanya kalau kursi yang terlalu banyak disediakan di tiap dapil, itu insentif buat caleg melakukan politik uang makin membesar. Jadi sekarang kan 3-10 kursi itu per dapil. Coba kita lakukan tinjauan mana yang paling bisa dilakukan secara sistematik, secara aturan,
sehingga politik uang bisa diminimalisir dan kita Oke. mendapatkan caleg yang betul-betul representatif. Baik, terima kasih Mas Burhan atas pandangan Anda. Mas Awi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.